Rabbi zidni ilman Bismillahirrahmanirrahim. nafi'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. amalan shalihan. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Fajri. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang bahaya orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah An-Nisa ayat 117 sampai 119, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyad'una illa syaitanan marida la'anahu Allahu wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannakum falyughayyiranna khalqallah wa man yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang sangat durhaka, yang telah dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setan pun mengatakan, aku pasti akan mengambil sebagian tertentu dari hamba-hambamu dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka merubah-rubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Maka barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia telah menderita kerugian yang nyata. Ayat ini surah An-Nisa ayat 117 sampai 119 menjelaskan kepada kita tentang maksud daripada syaitan menggoda Bani Adam. Di antara tujuan syaitan menggoda Bani Adam adalah wala amurannahum falyughayyiranna khalqallah. Sungguh aku akan memerintahkan mereka manusia untuk merubah ciptaan-ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Dan sumpah serapah syaitan ini menjadi sebuah kenyataan. Banyak di antara manusia yang mereka terjebak dalam khutuwati syaitan, langkah daripada langkah syaitan. Salah satunya langkah-langkah syaitan itu adalah ada sebagian manusia yang merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka dan bagaimana cara merubahnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, la'anallahul washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato, wanita-wanita yang mencukur bulu halis, yang merenggangkan gigi-gigi mereka untuk keindahan, padahal mereka sedang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi SAW bersabda seperti ini yang dinukilkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, datang seorang wanita dari Bani Asad, namanya Ummu Ya'qub. Tiba-tiba dia mengatakan, annahu balagani anka annaka la'anta kaita wa kaita. Kata Ummu Ya'qub, telah sampai kepadaku bahwa engkau wahai Ibnu Mas'ud telah melaknat ini dan itu. Faqala, maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, wa ma li al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man hunna fi kitabillah. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, bagaimana aku tidak melaknat manusia-manusia yang dilaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu semua terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian wanita ini mengatakan, laqad qara'tu ma baina lauhaini fama wajadtu fihi ma taqul. Sungguh aku sudah membaca berulang-ulang kali Al-Quran dari awal sampai akhir. Aku tidak mendapatkan apa yang kau katakan wahai Ibnu Mas'ud. Faqala, maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, la in kunti qara'tiha laqad wajadtihi amma qara'ti wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada wanita ini, jika engkau benar-benar membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, pasti aku akan temui perkataan itu. Tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, apapun yang datang daripada Rasul kepada kalian ambil, dan apapun yang dilarang Rasul maka jauhi. Qalat, maka wanita itu mengatakan, bala, tentu. Qala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa innahu qad naha anhu, bukankah Nabi SAW sudah melarang perkara itu? Qalat, maka wanita itu mengatakan, fa inni ara ahlaka yaf'alunahu. Tapi masalahnya wahai Ibnu Mas'ud, aku melihat keluargamu ada yang melakukan 3 perkara tadi. Qala fadhhabi fangzuri. Kalau memang, kata Abdullah bin Mas'ud, ada di antara keluargaku yang melakukan 3 larangan tadi, sebaiknya kau pergi ke rumahku, lihat keluargaku. Fa nadharat falam tara min hajatiha syai'a. Tiba-tiba wanita ini mengecek ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Rupanya tidak ada wanita-wanita di rumah itu yang melakukan 3 perkara itu. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lau kanat kadzalika ma jama'tuha. Kalau seandainya ada di antara keluargaku yang melakukan seperti itu, tentu aku tidak mungkin mencampuri mereka, tidak mungkin satu atap dengan mereka. Lihat bagaimana ketegasan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an kepada keluarganya. Kalau ada di antara keluargaku, kata Abdullah bin Mas'ud, yang mentato atau yang ditato, yang mencukur halis atau yang dicukur halisnya, atau yang merapihkan giginya, aku tidak akan satu atap dengan mereka. Begitulah sikap para sahabat Nabi SAW ketika melihat kemungkaran. Karena 3 perkara ini adalah dosa besar
Kenapa dosa besar? Karena setiap dosa yang dimulai dengan laknat dipastikan dosa itu besar. Kalau ada dosa dimulai dengan kalimat laknat, berarti dipastikan dosa itu dosa besar, bukan dosa kecil. Dan laknat itu artinya Allah tidak akan mendekatkan hambanya dengan rahmatnya dan akan mendekatkan dengan azabnya. Jadi orang yang terlaknat itu orang dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Makanya kemudian dosa apapun yang dimulai dengan kalimat laknat maka dipastikan dosa besar. Berarti dalam hadis ini ada 3 perkara yang dianggap merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang mentato atau yang minta ditato. Disebutkan dalam hadis Bukhari dari Abi Juhaifah, qala, dia mengatakan, la'anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-washimata wal mustawshimata wa akilar riba wa mukilahu wa naha an thamanil kalbi wa kasbil baghi wa la'ana al-musawwirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku pembuat tato atau orang yang minta ditato, kemudian pemakan riba atau yang memberikan riba, kemudian melarang menjual beli anjing termasuk upah para pelacur, dan melaknat orang-orang yang menggambar melukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Lihat di sini Nabi SAW secara khusus menyebut kalimat tato, bahwa Rasul SAW melaknat pelaku tato dan yang minta ditato, kemudian pelaku riba dan yang minta atau yang memberi riba, kemudian juga melarang, artinya diharamkan jual beli anjing, kemudian juga haram upah pelacur, dan melaknat orang-orang yang menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam bahasa Arab al-wasam itu artinya memasukkan jarum atau sejenisnya ke dalam kulit sehingga berdarah. Kemudian setelah itu mengisi dengan celak atau sejenisnya sehingga menimbulkan warna yang berbeda dari kulit. Atau bahasa kitanya ya tato lah apa gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ulama memerinci, apakah semua tato itu dilarang? Ataukah ada tato yang dibolehkan? Ada yang mengatakan bahwa kalau tato itu sifatnya temporary, artinya non permanen, tidak permanen gitu ya. Seperti umpamanya ada seorang wanita hendak menikah, biasanya kan tangannya dihena tuh, digambar-gambar, ya, digambar bunga, digambar apa, itu tato juga dalam bahasa Arabnya. Tetapi kan tidak permanen itu. Karena kalau terkena air atau mungkin dibasuh atau digosok pun bisa hilang dia. Maka tato jenis seperti ini tidak ada masalah. Atau stiker yang kalau ditempel kemudian dicabut lagi hilang kan gitu tato tuh. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Jadi larangan ditato itu maksudnya adalah yang sifatnya permanen. Kalau sudah ditato tidak bisa dihilangkan kecuali dengan sangat sulit dihilangkan, tak dengan laser, tak dengan apa kan itu. Itulah yang dimaksud hadis Nabi SAW. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang masalah ini dalam Ta'liq Al-Farra, dinyatakan bahwa tato itu harus dihilangkan. Al-washmu yuzalu bil ilaji. Tato harus dihilangkan dan harus diobati. Tetapi kata beliau, fa illam yumkin illa bil jurhi wala yujrahu wala ithma alaihi, la yujrahu wala ithma alaihi ba'da taubati. Beliau mengatakan, jika tidak mungkin dihilangkan kecuali harus dilukai, maka tidak perlu dilukai dan tidak ada dosa setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, kalau memang seandainya harus melukai dengan cara yang membahayakan, tapi kan sekarang alhamdulillah
Sekarang kan ada alat-alat penghilang tato kan, yang tidak melukai, maksudnya dengan laser dengan apa kan. Tapi kalau zaman dulu kemudian harus disetrika dan begitu seterusnya, nanti ngecap pula tato setrika di situ. Jadi maksudnya di sini kalau memang menyakitkan dan memadaratkan orang yang bertato ini, maka Imam Nawawi mengatakan tobatnya tidak perlu dihilangkan. Tetapi kata para ulama yang lain, walaupun demikian tutuplah tato itu dengan pakaian. Sebisa mungkin kalau bisa jangan ketahuan dia punya tato. Cukuplah antara dia dengan Allah itu dosa masa lalu. Karena kalau apalagi kemudian kalau tato itu ditampak-tampakkan, maka ini sama dengan menampakkan dosa masa lalu. Ya, kecuali karena hajat kebutuhan, mungkin kepanasan, haredang atau apa gitu kan, terpaksalah di sewaktu-waktu dibuka kan itu. Tapi sebaiknya tato itu ditutup kalau tidak bisa dihilangkan. Lalu bagaimana tentang solat orang yang bertato? Maka fatwa para ulama seperti disebutkan dalam fatwa Syabakah Islamiyah, para ulama mengatakan fala yakhfa 'alaika anna wad al-washmi alal jasadi dzambun 'azimun wa ma dzalika la ta'thirahu 'ala sihhati salati. Tidak diragukan bahwa mentato badan adalah dosa besar, meskipun demikian hal itu tidak mempengaruhi keabsahan salat. Artinya salatnya sah saja. Ya, selama tadi ditutup gitu ya, supaya tidak dilihat orang, tidak membuat suudzon orang. Dia sudah tobat, tapi kalau tatonya masih nempel, orang suudzon, jangan-jangan ini orang jahat nih, jangan-jangan ini preman nih, jangan-jangan ini orang enggak bagus kan. Jadi buat suudzon orang. Sementara tempat-tempat yang menimbulkan prasangka orang itu harus ditinggalkan. Lah salah satunya ditutup gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW melarang untuk mencukur halis, karena ini bagian daripada merubah-rubah ciptaan Allah. Sama dengan tato juga. Allah Subhanahu wa taala sudah bagus-baguslah menciptakan kita ini sebaik-baik bentuk, dirusak pula. Bahkan naudzubillah, tato ini sekarang berkembang bukan hanya di badan, sampai ke mata. Bayangkan kelopak mata itu sampai ditato, naudzubillah. Sudah kayak mata kucing. Sudah menyeramkan tengoknya juga enggak, walaupun perempuan itu secantik-cantiknya pun hilang kecantikannya. Setampan-tampannya manusia pun hilang ketampanannya. Yang ada ketakutan karena biasanya tato itu identik dengan orang jahat biasanya. Kalau orang baik kan enggak ada. Coba antum ke pesantren-pesantren, ada santri yang ditato? Ya, enggak ada. Orang baik itu enggak mungkin ditato. Karena ini memang perbuatan orang-orang fasik kan gitu. Awalnya dari kafir ditiru oleh umat Islam. Tatonya orang kafir dihapus, umat Islam pula makin banyak tatonya tuh. Nah ini merubah-rubah ciptaan Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini mencukur bulu halis. Nabi SAW tadi mengatakan la'anallahul washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal tafallijah. Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, dan orang-orang yang mengikir atau merenggangkan gigi untuk kecantikan, dan itu merubah ciptaan Allah, dan orang-orang yang mencukur bulu halis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an-namisat, kata Imam Nawawi ketika memberikan catatan kepada hadis ini. Saya akan bacakan artinya saja. Ya. Beliau mengatakan bahwa an-namisat adalah orang-orang yang menghilangkan rambut wajah. Sedangkan al-mutanammisah adalah orang yang meminta dicabut. Perbuatan namis ini haram kecuali jika pada wanita terdapat janggut ataupun kumis, maka tidak mengapa untuk dihilangkan. Bahkan menurut kami hal itu disunnahkan. Jadi asal kalimat al-mutanammisat itu tidak terpaku kepada mencukur bulu halis, tapi bulu-bulu yang ada di wajah, yang mencabut bulu-bulu yang ada di wajah. Lah kita tahu bahwa wanita-wanita di zaman sekarang ini
Ada sebagian mereka kemudian mencukur bulu halis sampai habis, kemudian diganti dengan bulu halis lain dengan cara dijahitkan begitu, atau mungkin diwarnai dan begitu seterusnya. Lah yang seperti ini jelas haram, tidak boleh, kecuali kalau memang bulunya mungkin tidak sama sebelah kiri dengan sebelah kanan, maka boleh disamakan dengan cara dicukur pendek kan itu. Atau mungkin kepanjangan sehingga membahayakan mata, maka boleh dicukur ya. Tapi kalau gunanya hanya untuk kecantikan, ingat Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia itu secantik mungkin. Jadi jangan pernah dirubah-rubah. Makanya kemudian para ulama mengatakan bahwa adapun bila bulu halis itu terlalu panjang melebihi keadaan normal, atau ada beberapa helai yang tidak rata sehingga sangat mengganggu bagi diri wanita, maka memotongnya atau meratakannya dibolehkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Imam Ahmad dan Hasan Al-Basri ya. Jadi boleh memotong itu jika memang tidak normal, umpamanya terlalu lebat gitu kan ya. Sementara orang enggak seperti itu, maka boleh dipendekkan ya. Atau mungkin ada yang panjang sehingga mengganggu mata, maka boleh kemudian dipotong. Sedangkan menghilangkan bulu wajah yang ada di pipi, kan ada bulu-bulunya tuh biasanya ya, maka bila dilakukan dengan namas, yaitu menggunakan miqas, alat pencungkil ya, apa tuh namanya yang untuk dicabut, alat pencabut itu ya, maka ulama mengatakan kalau sampai dicabut sehingga tercabut dengan akar-akarnya, maka tidak dibolehkan. Tetapi bila melakukan dengan al-hurf itu maksudnya dengan alat cukur, kan ada sekarang cukur kumis gitu kan ya, maka menghilangkan dengan silet cukur atau yang semacamnya, Imam Ahmad berkata tidak mengapa bagi wanita, dan saya tidak menyukainya bagi laki-laki. Bagi perempuan boleh, tapi bagi laki-laki tidak boleh. Tidak menyukai bukan berarti tidak boleh, kata Imam Ahmad, artinya memakruhkan ya. Kemudian juga Al-Imam Al-Aini lebih menghususkan bagi wanita yang sudah menikah untuk mempercantik diri kepada suaminya. Beliau berkata, wala tumna'u al-adwiyatul lati tuzilul kalfi wa tuhsin al-wajha li zawji wa kadha akhda sya'ri minhum atau akhda syar'i minhum. Maka tidak dilarang menggunakan obat yang bisa menghilangkan bulu dan mempercantik wajah untuk suami. Begitu juga tidak dilarang mengambil rambut dari wajahnya. Jadi di sini kesimpulannya, asal kalimat dari hadis Nabi SAW al-mutanammisat artinya tidak terbatas kepada bulu halis. Tetapi umumnya memang rata-rata wanita ini mereka mencukur bulu halis. Umumnya seperti itu. Makanya di penerjemah-penerjemah yang menerjemahkan hadis ini biasanya diarahkan ke halis. Tetapi sebenarnya kalimat al-mutanammisat ini setiap bulu yang menempel di wajah ya. Maka para ulama bagi wanita itu hanya membolehkan jika selain halis dan itu mengganggu kecantikan seorang wanita. Umpamanya ada wanita kok ada janggutnya, ya mungkin karena penyakit apa gitu ya yang menimbulkan tumbuh rambut, ataupun mungkin berkumis, atau mungkin banyak bulu-bulu yang tumbuh, maka itu dibolehkan. Tapi catatannya bukan dicabut, tapi dicukur gitu maksudnya. Kalau dicabutkan sampai ke akar-akarnya, tapi kalau dicukurkan tidak, hanya bagian depannya saja, bagian yang kita tampak dari wajahnya. Lah ini mencukur bulu halis itu yang umum, dan ini kalau dikerjakan tanpa ada alasan hanya untuk mempercantik, maka ini bagian daripada merubah-rubah ciptaan Allah. Dan wanita-wanita yang mencukur bulu halis seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengikir gigi, atau istilah sekarang ini membekel. Ya kan, sekarang kan banyak tuh. Kalau dulu saya lihat perempuan, karena laki-laki udah banyak pula dibekel itu. Itu gimana makannya orang dibekel tuh ya?
Apa enggak kalau makan tulang, makan apa enggak kesangkut-sangkut kawat tuh. Kan. Ya. Jadi Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya hukum bekhel. Ya. Syekh, bagaimana hukumnya memperbaiki gigi ataupun meratakan, merapihkan gigi? Maka beliau menjawab ada dua kategori. Pertama, jika tujuannya supaya bertambah cantik ataupun indah, maka ini hukumnya haram. Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang menata gigi agar terlihat lebih indah, dan itu umumnya seperti itu kan. Umumnya membekhal itu supaya giginya bagus, ya kan, indah, supaya senyumnya senyum Pepsodent atau apa gitu kan. Rata-rata kan seperti itu. Ini dilaknat, tidak boleh. Ya, ini kategori pertama. Kategori kedua, artinya kalau untuk wanita saja, padahal kan tuntutan wanita itu cantik kan, itu aja dilarang. Apalagi laki-laki, untuk apa laki-laki? Laki-laki itu justru kalau semakin jelek gitu ya, semakin hitam itu makin gagah harusnya. Ini enggak, laki-laki tak mau ketinggalan juga, kayak perempuan juga, kayak banci jadinya. Ya. Kemudian yang kedua, jika seorang ini memperbaiki karena sebuah cacat, kata Syekh Utsaimin, tidak mengapa ia melakukannya. Sebagian orang ada sesuatu cacat pada giginya, mungkin pada gigi serinya atau gigi yang lainnya. Cacat tersebut membuat orang merasa jijik untuk melihatnya, maka tidak mengapa orang ini merapihkannya. Seperti memang terlalu regang giginya kan, jauh. Kalau makan loncat pula itu dari situ tuh makanan tuh. Nah, itu kan terlalu renggang namanya. Kita ratakan, karena apa? Karena memang enggak seperti itu giginya manusia. Jadi kalau dibalikan kepada hukum asalnya, bukan merubah ciptaan Allah. Tapi kalau giginya sudah rapat kan itu, ya walaupun mungkin ada belok sana sini, sebenarnya tidak ada masalah. Justru kalau seandainya diratakan, kalau untuk perempuan saja untuk kecantikan dilarang, macam mana pula laki-laki yang tidak dituntut untuk cantik laki-laki itu? Maka ini juga tidak dibolehkan. Adapun kalau memang karena sebuah penyakit, maka tidak ada masalah, karena ada hadis Nabi SAW yang menopang. Jadi dahulu diriwayatkan dari Abdurrahman bin Tarfah ini, kakeknya ini bernama Arfajah. Jadi ada seorang sahabat namanya Arfajah radhiyallahu an, Ibn Sa'ad. Jadi waktu peperangan itu ketebas ininya, hidungnya nih, hidungnya hilang. Ya, jadi rata dengan wajah karena hidungnya hilang, ketebas pedang. Ya. Jadi akhirnya kemudian dibuatlah hidung-hidungan dari perak, tempel gitu hidung-hidungan dari perak kan. Tapi akhirnya membahayakan bagi hidungnya, membusuk sehingga beraroma tidak sedap. Maka Nabi SAW menyuruh untuk diganti, sebaiknya dibuat dari emas supaya tidak membahayakan. Akhirnya dibuanglah perak itu. Kemudian oleh Rasul disuruh untuk diganti hidung-hidungan dari emas. Setelah dibuatkan, rupanya hilang baunya tadi. Nah ini kan tidak ada masalah kan, menempelkan sesuatu di hidung kan, karena memang hidungnya nggak ada. Akhirnya dipasanglah hidung-hidungan. Ya, karena manusia kan asalnya ada hidungnya kan gitu. Ketika dikasih hidung-hidungannya tidak ada masalah. Ya, ini menurut kata ini istidlalnya adalah, artinya jika ada penyakit atau cacat atau apapun, maka tidak masalah. Itu tidak merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara yang kita simpulkan dari 3 perkara ini. Pertama, kata ulama, maka lil ilaji wa izalati da'i, selama untuk pengobatan dan menghilangkan penyakit maka tidak mengapa. Selama untuk pengobatan dan menghilangkan penyakit tidak mengapa. Yang kedua, maka li izalatil aibi tari, selama untuk menghilangkan aib. Bawahnya tadi alisnya kepanjangan jadi jelek kan itu ya, maka tidak mengapa dihilangkan, dicukur gitu.
Kemudian yang ketiga, makana zinatun tari'atun la tabqa wala tataghayyar asla khalqiyah. Selama untuk perhiasan, untuk kecantikan dan tidak merubah asal ciptaan Allah, maka tidak mengapa. Seperti tato tidak permanen. Untuk kecantikan juga kan, tapi kan tidak permanen, maka itu dibolehkan. Itu kesimpulan dari 3 perkara ini. Kemudian yang keempat, operasi merubah badan. Seperti mamanya laki-laki jadi perempuan, dioperasi kemaluannya kan, akhirnya jadi banci betul-betul sampai operasi tete atau operasi kemaluan dan begitu sudah kan banyak tuh. Ya, sampai operasi hidung, operasi dagu, operasi apa sajalah. Biar enggak nampak ke laki-lakiannya karena ingin jadi perempuan. Ini termasuk daripada merubah-rubah ciptaan Allah. Karena sudah di luar, Allah sudah mengkodratkan dia laki-laki, kenapa jadi perempuan? Atau sebaliknya, Allah sudah mengkodratkan dia perempuan, kenapa harus tomboy jadi laki-laki? Sehingga harus dioperasi sana, operasi sini. Maka tidak dibolehkan. Seperti orang pendek ingin tinggi, akhirnya ditambah kakinya jadi tinggi kan, itu kan ada tuh sekarang ini kan. Biar nampak tinggi dioperasi, ditambah tulang apa, tulang sapi mungkin di sini nggak tahu juga kan. Yang jelas pengen tinggi lah ya. Nah, ini juga diantara merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya maksudnya operasi ini memang di luar tabiat manusia, seperti orang yang sumbing. Kan manusia asalnya tidak sumbing. Kemudian dioperasi biar hilang sumbingnya, ini bukan merubah ciptaan Allah. Karena memang pada dasarnya manusia tidak sumbing. Kemudian dioperasi jadi baik, nah itu boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau umpamanya merubah ciptaan Allah, dia jenisnya laki-laki kemudian dioperasi biar seperti perempuan atau sebaliknya, maka ini dilaknat. Merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk merubah ciptaan Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, tentang hukum memutihkan kulit. Biasanya kan perempuan datang ke dokter disuntik, dikasih vitamin C atau apa kan itu ya. Akhirnya jadi robah lah tuh kulit hitam itu jadi putih gitu. Maka ini pun dibahas oleh para ulama. Apakah memutihkan kulit orang yang sudah ditakdirkan warnanya hitam, kemudian datang ke dokter dikasih obat, disuntik sana, suntik sini, akhirnya putih, itu juga termasuk orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Para ulama mengatakan, pertama, bahwa perubahan warna kulit yang gelap menjadi cerah dengan krim atau formula kosmetik dan yang lainnya ya, jika perubahannya hanya sementara, maka ini tidak termasuk dalam larangan. Skincare dan lainnya kan ada sekarang tuh perempuan tuh kan, kalau nggak pakai kusam lagi, udah kayak orang tua lagi, kalau dipasang jadi muda lagi kan itu ya. Itu kan nggak permanen itu namanya kan. Kalau dipasang itu nampak lah kayak gadis, kalau hilang kena hujan nampak kayak nenek. Kan ada orang yang seperti ini. Nah, ini nggak permanen. Kalau yang seperti ini nggak ada masalah. Ya, jadi kalau memang tidak permanen itu tidak ada masalah. Ya. Tetapi kalau seandainya seperti operasi plastik kulitnya kan, ada dulu artis luar negeri itu kan orang negro kemudian dirubah, dioperasi semuanya kan, operasi plastik dari atas sampai kepala itu. Dari kepala sampai kaki semua permanen, tadinya hitam jadi putih. Itulah merubah ciptaan Allah, karena permanen dia. Ya, jadi kalau dibuat permanen maka masuk pada ayat Al-Quran tadi, fala yughayyiranna khalqallah, maka aku akan suruh, kata setan, merubah-rubah ciptaan Allah, maka mereka pun merubahnya. Masuk pada ayat ini. Tapi kalau tidak permanen tidak ada masalah, karena ini bagian daripada talaub asyaitan ya. Makanya di sini ada dua juga istilahnya, permanen atau tidak permanen. Sebenarnya hukumnya di situ. Kalau permanen tidak boleh, kalau tidak permanen maka dibolehkan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya apa hukum krim pemutih, kemudian juga bolehkah dipakai oleh seorang wanita, maka beliau mengatakan jika putihnya permanen maka tidak boleh. Kan itu serupa dengan merubah ciptaan Allah. Dan apa bedanya dengan tato? Ya, kata beliau disamakan dengan tato. Ya.
Tapi kalau seandainya tidak permanen, maka tidak mengapa. Seperti umpamanya mengkonsumsi vitamin C. Ya, salah satunya biar nampak putih, nampak mulus, nampak halus dan begitu seterusnya, maka ulama membolehkan, kecuali kalau vitamin ini memadorotkan kepada badan lain. Itu bukan masalah larangan memutihkan, tapi memadorotkannya itu. Karena tidak semua obat yang masuk itu kan cocok dengan badan. Ada juga yang tidak cocok, makanya harus resep dokter biasanya kan itu. Ya, jangan coba-coba main beli obat karena termakan berita hoax di internet. Ini kalau makan ini sembuh ini langsung beli kan itu. Kadang-kadang negeri kita ini mudah terkena hoax. Ada iklan aja di Facebook, wah ini kebetulan penyakit saya sama dengan yang di Facebook ini. Padahal hoax saja itu kadang-kadang. Kita percaya beli makan, itu madaratkan kan. Dari mana belum diteliti, resep dokter belum ada, maka ini masuk dalam kategori la dharara wala dirar. Tidak boleh mencelakakan diri sendiri atau tidak boleh mencelakakan orang lain. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, menghitamkan rambut. Ini juga bagian daripada merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu dia mengatakan, kata beliau, utiya bi abi kuhafata yauma fathi makkah wa ra'suhu wa lihiyatuhu kathaghamati bayadan. Jadi satu hari ayahnya Abu Bakar, namanya Abu Kuhafa itu, kan di antara keluarga Abu Bakar yang telat masuk Islam itu ayahnya. Semua sudah masuk Islam, ayahnya belum. Ayahnya Abu Bakar itu baru masuk Islam setelah Fatu Mekah. Jadi setelah Mekah dikuasai Rasul, baru dia ada hidayah ingin masuk Islam. Lah kebetulan Abu Kuhafa itu kan buta, sudah tua. Kemudian juga rambut dan janggutnya sudah beruban semuanya. Maka Nabi SAW menyuruh kepada Abu Kuhafa untuk merubahnya dengan cara menyemirnya. Jadi biar nampak tua kali. Kata Rasul, ghayyaru hadza bi syai'in. Sebaiknya rambut bapakmu hai Abu Bakar sama janggutnya itu robahlah dengan sesuatu. Tapi kata Rasul, wajtanibus sawad, jauhi warna hitam. Boleh dengan warna yang lain, tapi jauhi warna hitam. Ya. Dari sini kata para ulama, orang yang merubah, di antara orang-orang yang merubah ciptaan Allah adalah dengan cara menyemir dengan menggunakan warna hitam. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Tetapi kalau mirip-mirip antara merah dengan hitam, pirang dan begitu seterusnya, maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau warna hitam mutlak, yang dilarang itu kan hitam mutlak maksudnya. Memang hitam tok-tokan bahasanya, 100% hitam, itu yang dilarang. Ya, tapi kalau hitamnya tidak mutlak, ada warna lain yang mendominasinya, maka tidak terlarang. Walaupun mirip-mirip hitam, yang jelas bukan hitam mutlak ya. Karena ulama mengatakan yang dilarang di sini adalah sawadul mutlak. Memang hitam secara mutlak, itu yang dilarang, diharamkan, tidak boleh. Dan itu telah merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul mengatakan, yakunu qaumun yakhdhibuna fi akhir zaman bisawad, akan datang sebuah kaum kata Rasulullah di mana di akhir zaman banyak orang-orang yang mereka menyemir rambut-rambut mereka dengan warna hitam. Jadi 14 abad yang silam Rasul sudah mengatakan akan muncul sebuah kaum di akhir zaman di mana mereka akan menyemir rambut-rambut mereka dengan warna-warna hitam. Shadaqah Rasulullah. Memang betul Rasul bersabda seperti itu. Hari ini rata-rata orang takut tua kan. Mereka tidak paham bahwa uban yang ada di kepala itu banyak keutamaan. Ya. Uban di kepala itu banyak keutamaan. Yang pertama, di antara keutamaan orang beruban itu, dia akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Jadi uban itu akan menjadi cahaya bagi kita kelak pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, uban ini bisa menambah kebaikan, mengingatkan kepada kematian. Karena itu bagian daripada tanda-tanda alamat dekatnya kematian. Karena biasanya kalau normal ya, orang beruban itu kalau sudah di atas 40 tahun biasanya sudah mulai muncul 1, 2, 3. Normalnya orang lah ya. Kalau di bawah 40 tahun itu jarang orang beruban tuh. Tapi kalau sudah di atas 40 tahun ke atas, itu biasanya muncul satu-satu tuh. Entah kalau nggak ada di rambut, ya entah di bulu hidung kadang-kadang, entah di janggutnya, entah di kumisnya, pokoknya ada aja lo uban tuh.
Itu sebenarnya itu tanda-tanda dekatnya kematian tuh. Walaupun itu bukan alamat pasti orang beruban itu besok mati, tidak ya. Maksudnya sudah dekat, karena memang rata-rata munculnya itu 2/3 hidupnya sudah dilalui. Kalau mengikuti hadis Nabi itu bahwa umur manusia itu, umur umat Rasul berkisar 60-70 tahun. Berarti kalau sudah 40 tahun kan 2/3 hidup sudah lalu itu. Tinggal sepertiganya saja kan. Makanya biasanya di atas 40 tahun baru muncul uban. Lah ini sebenarnya mengingatkan kepada kematian. Ya, jadi bukan hanya menambah kebaikan, mengangkat derajat, menghilangkan kesalahan, juga bisa mengingat kematian. Makanya jangan sampai dirubah dengan warna hitam, nanti nggak ingat mati jadinya. Rasanya muda terus ya. Dan lebih daripada itu, uban itu adalah cahaya kelak pada hari kiamat yang akan menerangi kita di hari yang tidak ada cahaya kecuali cahaya Allah. Makanya jangan pernah dicabut uban itu. Ustadz gatel apa kan itu? Itu tombe bukan uban tuh yang gatel tuh. Ya, pakai sampo lah, berarti nggak pernah sampoan dia. Yang nggak beruban aja garu-garu. Alasan aja itu gatel tuh ya. Intinya bahwa ketika seseorang merubah ciptaan Allah adalah ketika mengganti warna dengan hitam mutlak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya orang ini belum beruban, kemudian disemir kepalanya, apakah dibolehkan? Hadis-hadis soal menyemir itu kan karena beruban, seperti hadis yang kita baca Abu Quhafa itu kan sudah beruban, kata Rasul semir. Karena salah satunya adalah pertanyaan kepada sahabat, bagaimana uban-uban Yahudi wahai sahabat? Kata sahabat, mereka membiarkan memutih. Maka kata Rasulullah, selisih Yahudi, warnai rambut-rambut kalian dengan henna, ya, tapi hindari warna hitam, kata Rasul. Jadi ketika kita ini menggunakan henna, itu salah satunya adalah untuk menyelisih Yahudi sebenarnya. Nah, ketika kemudian kata Rasul hindari warna hitam, karena takut warna hitam itu bisa merubah ciptaan Allah, itu maksudnya ya. Lah di sini ulama mengatakan, jadi yang jelas jika belum beruban, jika disemir ataupun diwarnai, maka ulama mengatakan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam fatwanya, dan juga Syekh Albani juga berpendapat seperti ini, bahwa kalau seandainya rambut kita ini tidak beruban, sebaiknya tidak disemir. Karena umumnya semir ini biasanya dilakukan orang-orang fasik, orang yang tidak beruban kemudian disemir rambutnya, itu umumnya dilakukan orang fasik. Sehingga ketika kemudian seseorang menyemir rambut padahal rambutnya belum beruban, maka masuk dalam kategori man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum, maka dia termasuk kaum itu. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, Syekh Albani dan yang lainnya mengatakan sebaiknya tidak usah disemir. Kalau belum beruban, biarkanlah begitu. Malah cantik hitam kan gitu. Itulah ciptaan Allah seperti itu. Kenapa kemudian dirubah-rubah? Ya. Lah ini juga diantara perkara-perkara yang dianggap merubah ciptaan Allah. Taib, lalu apa hikmah pelarangannya? Apa sih hikmahnya? Kenapa kemudian perkara-perkara ini diharamkan? Pertama, karena merubah-rubah ciptaan Allah itu ma fiha minal ghisyi wal khida, di dalamnya terdapat penipuan, terdapat kebohongan dan penipuan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tasakhut min khalqatillahi azza wa jal wal qadhi fi hikmatihi wa adamir ridha'i bi taqdirihi wa tadbirihi. Karena ini mengundang kemurkaan Allah ketika seseorang itu tidak yakin dengan ciptaan Allah. Dia sudah mencacati hikmah Allah menciptakan badannya seperti itu. Dia seolah-olah tidak redha dengan penciptaan Allah kepada dirinya. Allah sudah membentuk sebaik mungkin, kita tidak suka dengan ciptaan Allah, tidak redha, sehingga harus dirubah-rubah lagi. Nah inilah diantara kenapa kemudian dilarang, karena tadi menimbulkan kemurkaan Allah. Pemaya antum arsitek nih gambar, nih bangunan, kasih tukang bangunan, antum tinggalin. Tahu-tahu setelah jadi kok beda rumah dengan gambar nih, apa nggak marah arsitek itu kan gitu? Kurang lebih seperti itu. Ini kepada makhluk.
Mimbabil aula Allah Subhanahu wa taala kan. Makhluk aja bisa marah kalau buat rumah tidak sesuai gambar. Kok kamu tukang pandai-pandai aja buat rumah. Saya buat 1 tingkat, kok buat 3 tingkat. Patutlah uang saya habis katanya kan. Nah, ini kadang-kadang sesama makhluk saja bisa murka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Makanya di sini ini yang kedua, ini kenapa hikmah dilarang. Yang ketiga, karena sama dengan mengikuti hawa nafsu. Biasanya orang-orang yang merubah-rubah tadi seperti mencukur alis, mengikir gigi, mentato, merubah rambut berwarna hitam atau mengoperasi laki-laki dan menjadi perempuan dan begitu seterusnya, itu umumnya karena dorongan syahwat. Umumnya karena dorongan syahwat. Dan syahwat ini bagian daripada khutuwati syaitan. Ya. Langkah daripada langkah-langkah syaitan, dan ini taklid dengan orang kafir dan fasik. Umumnya yang melakukan ini orang kafir dan fasik. Berarti hakikatnya kita ingin tasyabuh dengan mereka dan mengikuti syahwat-syahwat kita, naudzubillah. Ya. Kemudian juga yang nomor 4 hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang? Karena Allah Subhanahu wa taala hakikatnya tidak pernah memandang fisik kita. Allah lah enggak pernah memandang fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah memandang fisik kalian. Allah tidak memandang harta kalian. Yang Allah pandang itu hati dan amal kalian. Boleh jadi mungkin anda yang cantik, mungkin manusia terpukau dengan kecantikan, tapi belum tentu anda mulia di hadapan Allah. Anda yang tampan juga sama. Boleh jadi mungkin terpukau manusia dengan ketampanan kita, tapi apakah anda mulia di hadapan Allah? Tidak. Orang yang sumbing, orang yang boleh jadi mungkin giginya songong atau apa istilahnya, mungkin nampaklah jelek dalam zahirnya manusia memandang dia, tapi belum tentu dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan orang itu pula yang paling mulia. Nah, dari sini kita tahu bahwa kenapa ini semua hikmah dilarang, karena di dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Inilah di antara perkara-perkara kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita ini merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qatu filih muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan innallaha qad azhaba 'anna aibatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah sudah menghilangkan dari kita ini tradisi-tradisi buruk jahiliyah. Walidzalika la budda minal wukuf inda hududillah. Oleh karena itulah maka sudah selayaknya kita ini harus berdiam diri pada batasan-batasan yang Allah sudah batasi. Wa haula'il ladzina ya'maluna al-munkarat. Adapun mereka orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran yang tadi saya sebutkan, ya. Seperti orang-orang yang mentato, orang-orang yang mencukur alis, orang-orang yang mengikir gigi, orang-orang yang menyemir dengan hitam, orang-orang yang mengoperasi dan begitu seterusnya, ya. Hakikatnya mengembalikan zaman ini ke zaman jahiliyah. Tapi di zaman jahiliyah saja, tidak seperti di zaman sekarang. Ya, zaman jahiliyah ada orang yang bertato, tapi di zaman itu tidak ada operasi kan. Laki-laki dioperasi jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Naudzubillah, di zaman itu kan belum ada. Artinya bahwa kondisi zaman sekarang ini justru lebih parah dibandingkan orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Jangankan perkara itu, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 2 kelompok, kata Rasul, aku gak pernah melihat di zamanku ada. Dan 2 kelompok ini nanti ada setelah kematianku, kata Rasul. Ini artinya di akhir zaman. Dan mereka tidak akan pernah mencium bau surga. Kemudian Rasul menyebutkan seorang wanita yang berpakaian dan telanjang, kemudian juga melenggak-lenggok seperti punuk unta. Kemudian Rasul mengatakan di akhir hadis, mereka tidak akan mendapatkan bau surga apalagi sampai memasukinya. Artinya yang seperti ini saja tidak ada di zaman Nabi. Padahal di zaman Nabi itu disebut jahiliyah, ya, karena saking jahilnya disebut jahiliyah. Tapi orang sekarang kalau dikatakan jahiliyah apa enggak ngamuk tuh, ngamuk. Padahal lebih jahiliyah dibanding orang jahiliyah tuh, kalau melihat seperti ini.
Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bertabarruj, berdandan seperti ala jahiliyah. Tabarruj jahiliyah itu seperti apa coba? Disebutkan oleh ahli tafsir, mereka kalau pakai jilbab nampak depan sininya, rambut depannya pakai jilbab, tapi pakai jilbab, tapi nampak sininya, ya. Kemudian nampak lehernya, Kemudian ada gelang kakinya, kalau ngelangkah itu gemerincing, ya. Itu tabarruj yang dilarang dalam Quran, yang disebut tabarruj jahiliyah itu. Sekarang kita lihat tampilan muslimah zaman sekarang. Bukan cerita terbuka begini atau lehernya, semua dibuka, ya, dari atas kepala sampai kaki dibuka. Tapi kalau dikatakan jahiliyah apa nggak murka dia? Enak saja saya disebut jahiliyah kan. Orang jahiliyah nggak ada seperti kamu tuh. Mereka masih sopan berpakaian, ya. Tapi itu juga dilarang dalam Al-Quran kan. Jangan kalian berdandan seperti dandanan jahiliyah. Rupanya sekarang lebih jahiliyah di atas jahiliyah lagi. Karena semua dibuka masalahnya, aurat ditampakkan kemana-mana, naudzubillah. Apalagi persoalan-persoalan seperti ini. Jadi intinya bahwa merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini sangat terlarang keras dalam agama, maka hendaklah ditinggalkan. Dan ini wasiat kepada antum yang punya anak-anak. Ya kan di zaman sekarang kan, kalau anak-anak itu tidak betul-betul diawasi orang tua, masuk pada pergaulan bebas, naudzubillah. Kadang-kadang saya itu lihat anak-anak kecil ikut anak-anak pang kesana kemari, tato berserakan di mana-mana. Kadang pikir mana lah orang tuanya ini. Pas tengok orang tua lebih banyak tatonya, oh orang tuanya pang, anaknya ikut pang juga. Kadang-kadang kasihan mereka itu kan. Coba baru nyesel mereka bertobat, baru nyesel. Apa begitu dulu baru bertobat kan itu? Janganlah seperti itu. Maka di sini hal-hal yang merupakan khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan ini kan banyak, ya. Opsi pertama tentu setan itu maunya kita ini kufur, melakukan kesyirikan. Pasti dia akan minta yang teratas dulu kan. Tapi kalau orang dapat hidayah masuk Islam, akan sulit dibawa kepada kesyirikan, apalagi sudah ngaji sunnah, ya. Sehingga kemudian setan akan menurunkan tensinya. Kalau tidak bisa kufur, tidak bisa musyrik, tingkatan yang kedua, disuruhnya melakukan penyimpangan dalam sunnah. Tapi kalau tidak bisa juga melakukan penyimpangan dalam sunnah alias bid'ah, maka turun kepada yang ketiga. Inilah yang ketiga, disuruhnya orang melakukan dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar itu adalah merubah-rubah ciptaan Allah. Kalau tidak bisa, maka turun tensinya ke yang keempat. Apa itu? Disuruhnya melakukan dosa-dosa kecil. Kalau tidak bisa juga, kuat imannya ini orang ini, maka disibukkan dengan perkara mubah. Ya, disuruh ngobrol lama-lama, lupa sholat, sepak bola, lupa sholat, jalan-jalan, lupa sholat, perkara mubah. Ya, kalau tidak juga bisa dalam perkara mubah, maka setan akan membuat apa? Orang disuruh untuk mengutamakan yang tidak afdol dan meninggalkan yang afdol. Ya. Begitu setan itu. Pamannya zakat enggak pernah, sedekah pula rajin. Kan gitu ya. Harusnya kan zakat dulu kan, baru sedekah kan gitu. Dibuatnya orang itu meninggalkan yang afdol dan mengerjakan yang tidak afdol. Kalau tidak bisa juga, itu setan akan mengerahkan semua pasukannya, disuruhnya supaya manusia itu bertengkar satu dengan yang lainnya. Itu disebut tahris namanya. Ya, at-tahrisi bainakum, dibuatnya orang itu dengki, dibuatnya orang itu dendam, dibuatnya tetangga ngomongin kita, akhirnya kita bermasalah. Itu semua langkah-langkah setan. Itu banyak itu langkah-langkah setan itu. Ya, makanya kenapa Allah dengan tegas mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena dia itu musuhmu yang nyata. Setan itu musuhmu yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa